Halo anak-anak kelas 6, saya Bu Radmini akan mengajak kalian kembali untuk belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung ada 3 macam, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran tempat, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat komutatif atau pertukaran tempat hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Sekarang kita akan melihat tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Kiri hasilnya 9. Yang di sebelah kanan hasilnya juga 9. 15 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 13 ditambah 15. Positif kali negatif, kita ubah dulu di sini hasilnya negatif. Sehingga menjadi 15 negatif 13. Kalau yang sebelah kanan langsung sudah ketemu 2. Kiri hasilnya 2, yang kanan juga 2. Contoh yang berikutnya. Negatif 12 ditambah negatif 25. Sama dengan negatif 25 ditambah negatif 12. Ini kita ubah terlebih dahulu. Positif kali negatif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya juga negatif. Sehingga menjadi negatif 12 negatif 25. Yang sebelah kanan juga negatif 25 negatif 12. Hasil kiri kanan sama negatif 27. Contoh yang berikutnya. Negatif 120 ditambah 150 sama dengan 150 ditambah negatif 120. Ini kita ubah terlebih dahulu untuk memudahkan. Positif kali negatif. Hasilnya negatif. Yang sebelah kiri hasilnya 30, yang kanan 150 dikurangi 120 sama-sama 30. Sifat komutatif pada perkalian. Contohnya, 6 kali 7 sama dengan 7 kali 6. Hasilnya kiri kanan sama. Contoh yang kedua, 15 kali negatif 10 sama dengan negatif 10 kali 15. Kiri dan kanan sama hasilnya, yaitu negatif 150. Contoh yang berikutnya, negatif 20 kali negatif 30 sama dengan negatif 30 kali negatif 20. Hasilnya kiri kanan sama, 600. Yang berikutnya, negatif 15 kali 20 sama dengan 20 kali negatif 15. Kiri dan kanan hasilnya sama, yaitu negatif 300. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat pengelompokan ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Sekarang sifat pengelompokan pada penjumlahan. Tanda yang harus kita lihat di sini adalah tanda kurung untuk pengelompokan bilangan ini. Kalau kita lihat tanda kurung yang ini adalah untuk memberikan tanda pada yang belakang 7 ditambah 3. Sedangkan yang sebelah kanan ada 2 angka yang ada di depan. 5 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 3. Yang membedakan hanya tempat kurungnya saja. Kerjakan di dalam kurung dulu. 5 ditambah 10, yang ini 12 ditambah 3. Hasilnya kiri kanan
sama yaitu 15. Contoh yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 8 ditambah 5. Kemudian yang di kanan, negatif 7 ditambah negatif 8. Ini ada dua tanda kurung tuh karena kurung yang pertama untuk memberi ini, pembatas ini. Sedangkan kurung yang kedua untuk dua angka ini. Kita kerjakan di dalam kurung. Negatif 7 ditambah hasilnya ini adalah negatif 3. Kemudian yang di dalam kurung ini kita ubah dulu. Positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga menjadi negatif 7, negatif 8. Ini juga sama diubah. Positif kali negatif ketemu negatif. Ini negatif 7, negatif 8 sama dengan negatif 15 ditambah 5. Yang ini hasilnya negatif 10. Yang sebelah kanan hasilnya juga negatif 10. Untuk yang berikutnya adalah sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya, 6 kali 7 kali 8 sama dengan 6 kali 7 kali 8. Sama, ini yang diberi tanda kurung, ini yang diberi tanda kurung. 6 kalikan 56, kemudian yang sebelah kanan 42 kali 8. Dua-duanya kiri kanan hasilnya sama yaitu 336. Contoh yang berikutnya, 4 kali negatif 9 kali 5. Ini yang diberi tanda kurung. Sedangkan yang sebelah kanan ini 4 kali negatif 9 kali 5. 4 kali negatif 45. Yang kanan negatif 36 kali 5. Hasilnya kiri kanan sama yaitu negatif 180. Untuk yang berikutnya kita belajar sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini terjadi pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan dan perkalian dengan pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dulu yang kita pelajari. Contohnya, ini kita lihat ini. 3 kali 5 ditambah 6. Kalau kita sebarkan menjadi 3 kali 5 ditambah 3 kali 6. 3 kali 5 ditambah 3 kali 6. Kita lihat hasilnya. Di dalam kurung ini 5 ditambah 6, 11. Sehingga 3 kali 11. Ini juga kerjakan dalam kurung. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Yang sebelah kiri hasilnya 33. Yang kanan hasilnya juga 33. Contoh yang berikutnya. Negatif 4 kali 5 ditambah 7. Kita ubah menjadi negatif 4 kali 5 ditambah negatif 4 kali 7. Negatif 4 kali 12. Yang ini negatif 4 kali 5 negatif 20. Negatif 4 kali 7 negatif 28. Ini kita ubah terlebih dahulu. Positif kali negatif. Hasilnya menjadi negatif. Negatif 4 kali 12 hasilnya negatif 48. Negatif 20, negatif 28. Hasilnya sama, negatif 48. Untuk yang berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 4 kali 9 dikurangi 5. Sama dengan 4 kali 9 dikurangi 4 kali 5. 4 kali 4. 9 dikurangi 5, 4. 4 kali 9, 36. 4 kali 5, 20. Sehingga 36 dikurangi 20. Yang kiri hasilnya 16, yang kanan hasilnya juga sama 16. Contoh yang berikutnya, negatif 6 kali 8 kurangi 3. Sama dengan negatif 6 kali 8 dikurangi negatif 6 kali 3.
Yang sebelah kiri negatif 6 kali 5. Karena 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Yang sebelah kanan negatif 48. Ini negatif 6 kali 8 hasilnya ini. Kemudian tanda kurangnya di sini yang di dalam kurung negatif 6 kali 3 hasilnya negatif 18. Untuk memudahkan ini kita ubah dulu. Negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga negatif 6 kali 5 hasilnya negatif 30. Ini negatif 48 positif 18. Hasilnya kiri kanan sama yaitu negatif 30. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita tentang sifat operasi hitung. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar dan selamat berlatih.